Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa ada Prof. Suteki di samping saya. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof. Suteki, ini viral banget, ramai banget sekarang. Tadi sempat ngobrol ya di grup. Jadi imbas dari diviralkannya video Ustadz Khalid soal wayang tempo lalu yang kita bahas, ini muncul Prof, respon dari Gus Miftah yang beliau itu menggelar pertunjukan wayang. Namun semua orang tuh kaget Prof, semuanya kaget, saya juga kaget. Karena yang dipertunjukkan itu ada karakter yang menyerupai Ustadz Khalid yang kemudian dilecehkan, dibanting-banting gitu. Kayak cacilik mainan boneka gitu. Cueng. Lah itu Bro. Rumah kamu. Kalau yo biareng tanah Jawa, usik-usik videonya kayak gini nih. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok. Ya kowe ra seneng wayang rasane cangkem kowe. Bakane wis wadon. Prof. Suteki, dalam pandangan hukum ya, membuat pertunjukan dengan karakter yang ditujukan pada tokoh, dalam hal ini Ustadz Khalid ya, yang kayak itu mirip banget kan, kayak ada di video ini ya, di video tadi yang kita putar. Itu bagaimana sih kajian hukumnya dalam menyikapinya ini, Prof? Ya Mas, saya juga sudah menyaksikan pagelaran itu ya, meskipun tidak total sampai rampung ya, ada puluhan menit, ada yang 1 jam itu. Saya lihat Onto Wacono Anggit Sabetan ya, wayang yang dilakukan oleh Ki Warseno Sleng, ya kan, itu kan namanya dalangnya Ki Warseno Sleng, terkait dengan wayang yang mirip tokoh Ustadz Khalid Basalamah ya. Dengan tokoh itu ada Arjuna, kemudian Anoman, ada Gatotkaca, ada Baladewa, dan ada yang perempuan itu kan kalau biasa di wayang itu limbuk ya, ada limbuk ya sebagai simbol seorang wanita itulah. Saya merasa membikin hati ini gerantes. Gerantes itu prihatin. Karena sindiran itu begitu sarkastik ya, tanpa sanepan. Kalau orang Jawa itu sanepan itu sesuatu yang disimbolkan atau atau di situ juga tanpa sasmita, pralambang maksudnya ya. Dan saya katakan nirsubosito lan trapsilo, itu persoalan unggah-ungguh dan juga kesopanan itu. Nah, belum lagi ditambah dengan sajak Gus Miftah yang saya katakan itu membumboni ya, kesan di situ adanya Islamofobia kalau saya lihat di situ. Gus Miftah itu kan menulis tentang sajak yang judulnya itu tentang Sigro Milir Sang Getek Si Nogo Bajul. Itu sebenarnya kalimat pertama ini sudah salah. Ya. Jadi kalimatnya itu mestinya kan Sigro Milir Sang Getek Sinonggo Bajul. Sinonggo itu disangga, sedangkan Sinogo itu kan nogo itu ulo ya, nogo bajul ulo itu kan tidak tepat. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya ya mocopat. Ini masuknya ke megatruh kalau nggak salah. Jadi bunyinya itu mestinya kan Sigro Milir Sang Getek Sinonggo Bajul gitu loh. Jadi itu sebenarnya menggambarkan ini perjalanan Joko Tingkir yang nyabrang sungai itu ya. Jadi dengan menggunakan getek itu, tapi di situ Sinonggo Bajul. Sinonggo itu disangga oleh bajul itu buaya, tapi ceritanya buaya putih yang jumlahnya itu ada 40 buaya. Nah itu disonggo ing pangarso lan ing pungkur. Pangarso itu depan dan di belakang itu juga ada. Jadi mungkin ya 20 itulah. Jadi kalau dilihatnya dari sisi ininya saja, kalimat pertama sudah keliru gitu. Kemudian ini kalimat yang berikutnya itu yang menurut saya cukup yang menggambarkan Islamofobia itu di sini. Wah, begitu pandai iblis menyematkan imamah dan jubah. Coba bayangkan itu. Dengan warna putih seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lain. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata Jawa? Jadi
kalimat-kalimat ini sebenarnya kalau saya menilai itu menunjukkan adanya Islamofobia yang demikian ini ya, yang nanti kan ada terkait dengan persoalan cingkrang, ada baju gamis, ada jenggot, ada macam-macam itu. Betul. Nah, saya tidak mengerti kenapa sajaknya tadi diberi judul Sigro Milir itu, dan saya katakan kalau memang itu misalnya digambarkan dengan yang serba putih tadi ya, baju putih atau mungkin dikaitkan dengan buaya putih dan seterusnya, itu saya kira memang ada hal-hal yang mestinya dihindari ya. Karena itu justru itu nyindir tapi cukup sarkas lah ya. Di situ saya nilai begitu. Nah, dari sisi hukum tidak bisa dijerat Mas, karena memang tidak menunjuk pada orang, tempat atau dan juga waktu yang pasti ya terkait dengan sindiran yang saya katakan tadi terindikasi pelecehan tersebut. Nah, lakon yang menyebut UKB lalu dan juga foto juga tidak sama ya dengan posturnya. Jadi ya, tapi kalau kita lihat dulu pernah ada mural ya yang mirip dengan ya kan ada ya, dan mirip dengan Pak Jokowi itu kan jadi geger kayak gitu ya. Jadi tapi ini kan tidak menyangkut orang penting di negeri ini dalam tanda kutip ya, bukan orang politikus dan sebagainya ya. Itu tadi dari sisi hukum memang tidak bisa dijerat karena tidak menyebut langsung, dan juga kecuali di situ ditempeli dengan gambar kepalanya itu dengan fotonya Ustadz Khalid Basalamah, itu langsung, itu bisa langsung kita perkarakan itu. Nah, cuma dari sisi etis, sungguh hal ini tidak pantas ya, bahkan terkesan menggambarkan upaya merusak tatanan budaya Jawa. Persoalan pakliran ini yang adiluhung, kalau kita lihat dari sisi nilai-nilainya memang adiluhung ya, siapapun bisa mengaku itulah. Persoalan ada unsur misalnya politeis dan seterusnya itu nantilah soal. Tapi value ya, nilai yang diangkat memang cukup yang dikatakan adiluhung. Nah, adiluhung kemudian juga penuh dengan sasmito. Sasmito itu perlambang. Seorang mengatakan A itu tidak harus selalu dengan A, tapi bisa nyerempet atau nyembir, tapi tidak terlalu sarkasme begitu. Ada sanepo ya, itu juga itu Jawa penuh dengan begitu. Nah, dalang itu kan menyampaikannya biasa dengan cara yang santun, dengan nilai-nilai yang tinggi tadi. Saya paling menghormati ya dalang itu kalau di Indonesia 3 ya terutama ya, itu ada Ki Narto Sabdo. Tadi malam saya juga biasanya kalau jenuh sudah nggak belajar macam-macam mau tidur, juru pengantar saya kalau malam kan ada ini Satu Malam Suntuk itu diputar. Tadi malam judul lakonnya itu tentang Durno ya, Durno. Itu diputar. Nah, itu Ki Narto Sabdo. Wah, itu bahasanya bukan. Kebetulan saya kan paham dengan bahasa wayang itu tinggi sekali dan penuh dengan nilai-nilai yang luhur itu. Lalu ada Ki Mantep Sudarsono, kemudian yang sekarang masih sugeng itu ya Ki Anom Suroto. Itu bukan main. Saya respect, saya hormat itu dengan tadi kalimat-kalimat. Nah, itu artinya mereka itu ya tokoh-tokoh dalang ini ngugemi tingginya nilai etis budaya wayang. Tidak mudah bicara sarkasme, asu, bajingan, wah macam-macam itu, aduh, terus kata-kata cueng kuandamu, wah itu. Jadi itu sudah sarkasme, dan tampaknya ya lucu juga penonton itu menikmati ya dengan kata-kata yang bajingan, asu, petol, macam-macam itu. Maaf ya, ini saya katakan itu karena memang saya sangat terbiasa mendengarkan itu di pertunjukan-pertunjukan yang oleh dalang-dalang tertentu lah. Nah, jadi menurut saya memang itu tadi justru menurunkan keagungan atau nilai-nilai yang baik dari budaya itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, dari sisi hukum tidak bisa itu dipermasalahkan. Tapi dari etis itu dari sisi etis sangat itu bisa dipersoalkan di situ. Oke, Prof. Tapi selain dari Gus Miftah ya, ini muncul juga respon dari BNPT, Prof. Tapi respon BNPT juga nggak kalah kurang enak juga, Prof. ini kenapa? Saya tuh bertanya-tanya ini kenapa ya? Narasi-narasi ini nggak sopan, nggak ini gitu ya, nggak baik. Gitu. Karena kalau saya cuplik, Prof, ini dari detik.com. Beliau itu
menyatakan bahwa apakah wayang-wayang itu harus tampil dengan Ustadz Wahabi sehingga tidak dibakar lagi. Buat wayang yang pakai jenggot, buat wayang yang hangus jidatnya, yang hitamnya itu, buat wayang yang pakai cingkrang agar mereka bisa bersahabat. Tutur Irfan. Iya, sebenarnya wayang kita iya betul. Wayang-wayang kita itu kan memang ada yang halus-halus dan seterusnya ya muka-muka. Tapi kalau Anda lihat sosok wayang yang ada sosok tokoh di India aslinya itu kan brewon semua itu. Ya kan ada cambang, ada sampai simbarnya sini. Itu ya mirip-mirip orang Arab juga lah gitu ya. Jadi soal jenggot, soal ini mestinya tidak jadi masalah lagi. Tapi ya aneh juga Mas, kita ini nggak tahu lah. Persoalan Wahabi kah yang ini sama-sama Islam kita bukan main saling merendahkan sekaligus mengunggulkan dulu. Aduh, makanya kita ini wes pokoknya Islam gitu aja lah ya. Jadi nggak usah. Tapi yang ngomong itu BNPT, Prof. Iya betul. Nah ini sebenarnya sudah menunjukkan tadi Islamofobia. Dan ada unsur tadi pelecehan terhadap orang Muslim yang berjenggot. Padahal itu kan disunahkan, betul kan? Bahkan ada penelitian loh Mas, nanti silahkan diklik itu. Ada penelitian bagi kenapa seorang laki-laki itu disunahkan memelihara jenggot. Ternyata ini nanti di situ ada kandungan bakteri-bakteri yang sifatnya itu baik. Jadi bakteri baik yang nanti bisa membunuh bakteri-bakteri jahat yang akan masuk ke tubuh manusia itu. Itu sudah terbukti, penelitian ilmiah itu. Jadi jangan dianggap waduh, ngopo gue ya, jangan. Lagian kita juga banyak yang jenggotan kan, juga banyak orang Jawa, mana kan banyak. Lalu jidat hangus itu juga bukan sesuatu yang aib. Karena apa? Memang kalau orang yang suka sujud, mesti ininya, ya mesti maksudnya yang sujudnya berlama-lama mengadu pada Allah dan seterusnya karena ketaatan dan kepatuhannya itu ya sujud itu bisa membuat ini Mas jidat ini hitam. Kalau saya itu mungkin sulit ya karena sujudnya sedikit aja ya kayak kayak burung nudul makan aja jadi kepala saya ini dahinya nggak begitu tapi yang memang betul-betul ya kita hargai gitu loh. Jangan kemudian jadi itu nanti calon radikalis ini macam jangan gitu. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang aib dan oleh karena itu juga termasuk celana cingkrang misalnya. Celana cingkrang kan juga itu disunahkan oleh Rasulullah kan itu kan. Nah sekarang kita ini kalau semua dianggap sebagai sesuatu yang nanti ke arah radikalisme, ini yang kemudian menjadikan kita ini Islamofobia. Yang Islamofobia bukan orang non-Muslim, tetapi justru kita sendiri yang menganggap bahwa itu seolah menakutkan, seolah ini terarah ke radikalis, ekstremis, nanti akhirnya ke teroris. Kan gitu terus yang dibangun di otak kita ini. Nah, jadi sungguh hal yang demikian itu sudah menunjukkan, tadi saya katakan pelecehan terhadap aturan-aturan Islam dalam hal berbusana, dalam hal penampilan diri. Ya namun sekali lagi Mas saya katakan, meskipun secara etis itu bertentangan, ya tadi yang Islamofobia itu kan arahnya lebih ke sana ya. Namun dalam hal ini secara hukum tidak dapat dituntut. Tapi ya Anda harus tahu bahwa sebenarnya pertanggungjawaban moral etis itu justru jauh lebih berat dibandingkan dengan pertanggungjawaban dari sisi hukum. Nah, dengan model penyerangan etis semacam itu justru semakin menunjukkan bahwa mereka itu sedang tidak nguri-nguri kebudayaan Jawa yang tadi saya katakan adiluhung itu. Jadi sebenarnya tidak sedang nguri-nguri menyelamatkan dengan cara begitu enggak, tapi justru ya di situ menistakannya. Dan itulah sikap yang menurut saya itu intolerance. Dan seringkali sikap yang menurut saya ini intolerance, namun justru dianggap atau dipakai sebagai sarana yang untuk melakukan ini Mas, melaksanakan program deradikalisasi oleh lembaga tertentu. Ini yang kita sayangkan gitu. Betul Prof. Iya. Prof, jadi pasca beredar video balasan dari Gus Miftah ini timeline Twitter tuh rame banget. Jadi gaduh banget itu. Iya. Nah, ya sementara muncul banyak kecurigaan, Prof.
soal isu diviralkannya kembali video Ustadz Khalid yang lawas ini kan videonya 2017 kalau nggak salah. Betul. Diviralkan kembali video Ustadz Khalid soal wayang ini di tengah-tengah isu krusial banyak kan. Karena ada banyak isu krusial yang tiba-tiba menjadi lenyap. Gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana dengan melihat dari sisi ini, Prof? Saya kira benar ya, kita ini kan berada di tengah gelombang, saya sebutnya itu gelombang ombak distrust, kepada penyelenggaraan negara. Apakah itu pemerintah, di situ ada DPR, parpol, ya Pemda, yang dinilai tidak lagi memihak pada kepentingan rakyat. Siapa itu rakyat? Ya rakyat yang sebenarnya notabene diwakilinya itu. Nah, terkesan kemunculan video lama yang orang boleh mengatakan, wah digoreng macam-macam, dipotong terus disebarkan itu seharusnya hal itu tidak perlu dipersoalan kembali, maksud saya. Video-video lama itu kemudian mestinya ya diredam begitu. Nah, apalagi dalam hal ini kan menyangkut mengenai khilafiyah ya Mas, khilafiyah yang sifatnya sebenarnya internal. Tapi toh kenapa itu justru dimanfaatkan untuk mengaburkan isu-isu yang sentral tadi, ya terutama terkait dengan penderitaan rakyat kan, karena pandemi ini kan persoalannya banyak kan, mengenai penghasilan, pengangguran, vaksin, minyak goreng, apalagi persoalan pertambangan, ya wadas itu, lalu ada kemiskinan, ada IKN, BPJS, JHT. Kedelai juga susah. Iya, itu kan jadi saya kira itu sangat hal yang blunder. Karena apa? Kebijakannya itu seringkali kita nilai itu sangat tidak memihak tadi ya, kurang memihak kepada rakyat yang notabene sekarang sedang mengalami penderitaan itu. Nah, sementara itu rakyat ini persatuannya kan boleh saya katakan itu sangat rapuh ya, laksana daun-daun kering. Saya katakan daun-daun kering itu kan sulit untuk kita ikat dengan tali. Betul sekali. Nah, yang paling mudah itu apa? Ya dipercikkan api, tersulut, buk. Dan itu akan mudah sekali untuk terbakar. Nah, jadi sebaiknya menurut saya memang pemerintah itu harus segera turun tangan, ya, terutama kalau ini bicara tentang YouTube, ada pemutaran-pemutaran macam itu ya, Kemenkom Info ya Mas ya, yang harus juga patroli siber, di samping juga ada polisi kan, dan nyatanya kan pada titik-titik tertentu banyak juga kan video-video yang dinilai oleh mereka itu tidak pas kan di take down, benar nggak itu? Ada yang dihapus, bahkan ada ada akun yang sampai di take down juga. Nah mestinya menurut saya ini ya, kalau udah tahu ini kan mereka sudah patroli nih, Kemenkom Info maupun di kepolisian kan sudah patroli, di patroli siber. Nah kalau ada begitu, jangan malah dibiarkan, atau lagi pembiaran itu kan ada beberapa makna. Apakah ini memang ada maksud tertentu atau mungkin bagaimana supaya yang tadi saya katakan itu malah bisa mengaburkan hal-hal yang mestinya krusial yang harus segera kita tangani itu. Jadi saya ya agak prihatin kenapa ini pemerintah dalam hal ini kok tidak gercep gitu loh. Kalau ada yang macam gini, take down aja diambil, atau setidaknya ada peringatan kepada pengunggahnya bahwa potensi menimbulkan hal-hal yang buruk atau boleh dikatakan hingar-bingar atau mungkin malah itu Mas, benturan-benturan kepentingan terjadi banyak, langsung yang punya akun diberitahu kan, boleh Mas, bisa kan itu dilakukan? Itu bisa, warning. Jangan malah dibiarkan seolah ini menjadi komunitas tertentu dan terkesan untuk mengaburkan isu-isu sentral yang seharusnya kita tangani bersama gitu. Oke, baik. Prof, ini persoalan membenturkan antara Islam dan budaya ini kan terus berlanjut dan bukan sesuatu yang baru ya. Kita melihat ada banyak hal yang sebelum-sebelumnya juga banyak gitu. Dan ini juga kalau banyak orang yang mengira bahwa ini kesannya kok ada yang merawat isu ini gitu. Nah, bagaimana sebetulnya Prof Suteki melihat relasi antara Islam dan budaya itu seperti apa, Prof? Dan bagaimana sikap kita itu seharusnya? Ya, kita kenal ada ungkapan di Jawa itu ya, di Jawa itu kan desa mawa cara, negara mawa tata. Atau ini kalau kita tarik lebih modern lagi, pinjam istilahnya Cicero lah. Bahwa di situ dikatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, itu prinsip ya, kita pegang dulu. Nah,
masyarakat itu punya budaya dan juga punya hukum. Nah mungkin boleh jadi ini ya, lebih dahulu budaya dan hukum itu ada sebelum Islam datang. Contoh misalnya di Arab, bagaimana mereka punya sistem perbudakan, ya kan? Ada poligami yang tak terbatas, kemudian membunuh anak perempuannya, ya bayi perempuan aja langsung dikubur hidup-hidup, bukan dibunuh dulu baru dikubur. Kubur hidup-hidup, loh itu ada faktanya ada. Lalu minum minuman keras atau arak. Nah lalu apa? Islam datang membawa kabar gembira. Untuk apa? Menawarkan kehidupan yang bukan hanya untuk kebahagiaan hidup di dunia, tetapi juga visi ke depannya adalah kebahagiaan hidup di akhirat, kan begitu. Bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya bendawi atau kebendaan saja, tapi juga batiniah. Bukan pada penyembahan kepada makhluk, tetapi yang disembah adalah pencipta makhluk itu. Nah, itu memang berhadapan, Mas. Nah, sepintas memang terjadi perbenturan itu ya. Namun ketika dakwah itu hadir, ya saya yakinlah perbenturan itu memang punya dua potensi itu. Bisa benturannya keras, bisa benturannya soft ya, lembut itu. Nah, potensinya sama, bisa keras, bisa soft itu. Dan kalau menurut saya semua itu menjadi ujian bagi setiap mukmin ya yang mendakwahkan kebenaran dari Allah yang hak itu. Apakah akan terus atau mungkin malah berhenti karena apa? Cemoohan, stempel ya tentang radikal ekstremis, makian, serangan ya kan? Bahkan terjadi pembunuhan terhadap sang dai. Namun di sisi lain kita pun harus mengerti bahwa berdakwah pun harus punya strategi, Mas. Ada strategi, baik yang dari soft maupun yang dari hard. Karena saya beberapa kali sampaikan bahwa kalau orang mendakwahkan kebaikan, itu semua orang bisa. Tapi kalau sudah yang hard, terutama yang hard, yang mencegah kemungkaran, itu tidak banyak yang mampu untuk melakukannya. Padahal kita perintahnya kan amar ma'ruf, nahi munkar, kan dua-duanya harus dijalankan. Nah, tapi kan kalau kita menjalankan meskipun itu yang soft, tetap kan batas-batas mana benar nggak boleh melengse itu ya. Kalau Jawa itu ngomong melengse atau bergeser nggak boleh. Jadi batas-batasnya tetap harus dipegang. Nah, caranya tadi memang kita katakan soft. Contoh nih misalnya berdakwah di kafe, di situ banyak orang yang dalam tanda kutip ya maaf mungkin bertelanjang dada atau bertelanjang perempuan-perempuan yang terbuka auratnya semacam itu, terus berdakwah di tempat pelacuran, didakwah di tempat perjudian, apakah ini dibenarkan? Nah, tentu kembali ke tuntunan, bukan tontonan. Nah, betul tak, Mas? Nah, jadi kita bisa katakan di sinilah ya, benturan peradaban itu pasti terjadi. Pemenangnya ada di tangan orang yang tetap istiqomah terhadap kebenaran ilahi robi, kan begitu. Nah, jika hari ini mereka menentang, kan itu kan, menentang ajaran Islam, artinya benturan keras dan seterusnya itu, ya boleh jadi mereka demikian, tapi kan kita juga tidak boleh putus asa, mungkin anak cucunya itu yang nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam ya untuk mendakwahkan kebenaran ya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi prinsipnya saya setuju bahwa mentradisikan ajaran Islam itu harus dilakukan, bukan mengislamkan tradisi. Karena pasti akan sulit dan akan terjadi benturan yang keras itu. Oke, baik. Luar biasa Prof. Suteki. Ya, Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya. Dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai pertanyaan keempat obrolan saya dengan Prof. Suteki dalam membahas isu viral yang sedang beredar terkait dengan wayang ini. Ya, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Iya. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.